Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Boke, NIM 1723030015. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas isi review buku saya dengan judul Tanggapan Organisasi untuk Orang dengan Mental Sakit Terlibat dengan Sistem Keadilan Kriminal. Program layanan remaja Rumah Sakit Lemuel mengadopsi publik pendekatan kesehatan untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelaku remaja yang dipenjara. Program tersebut mengakui dan berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan perawatan kesehatan dan akses terbatas ke layanan kesehatan mental berkualitas bagi yang ditahan, kaum muda, terutama mereka yang berlatar belakangi kurang beruntung dengan minoritas. Ruang lingkup masalah perawatan kesehatan mental pemuda yang dipenjara akan diuraikan pertama kali, diikuti dengan sejarah dan evaluasi program dan perspektif kesehatan masyarakat dan integrasi sistem. Keseluruhan misi kesehatan masyarakat secara ringkas dirangkum oleh pepatah tersebut. 1 ons pencegahan bernilai 1 pon pengobatan. Secara lebih luas, mengurangi agenda perawatan kesehatan pencegahan nasional untuk 10 tahun sebelumnya dan berikutnya, yang menyeluruh tujuan dari inisial orang sehat adalah untuk meningkatkan renggang waktu hidup sehat baik dari segi kualitas maupun kualitas bagi semua orang Amerika. Untuk mengurangi kesenjangan perawatan kesehatan untuk semua orang Amerika dan untuk meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan primitif untuk semua orang Amerika. Orang Afrika Amerika meninggal rata-rata 6 tahun lebih awal daripada orang kulit putih, 71,3 sampai 77,3 tahun, dan lebih mencoloknya orang Afrika Amerika memiliki 8,3 lebih sedikit tahun hidup sehat daripada orang kulit putih, 57,8 sampai 66,1 tahun. Selain itu, penyakit mental adalah kondisi serius yang berkontribusi pada penurunan umur panjang serta penurunan kualitas hidup di semua titik. Meninggal karena serangan jantung dan 2 hingga 6 kali lebih mungkin untuk meninggal penyakit paru-paru dibandingkan dengan rekan mereka yang tidak sakit jiwa. Berbicara langsung tentang penderita pelaku remaja, ahli bedah menyatakan bahwa Badan Peradilan Anak seringkali tidak dimiliki mengenai masalah kesehatan mental. Sebuah laporan tahun 1995, Keadaan Kongres Tentang Mental, Penyakit dan Sistem Peradilan Pidana yang diajukan oleh Konsumsi Agen Verdal melaporkan orang dengan penyakit mental yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana adalah sangat rentan. Meskipun fokus laporan ini adalah pada pelaku dewasa, kesimpulan ini cocok dengan remaja juga. Anak-anak yang paling mungkin pergi tanpa layanan yang layak adalah orang-orang miskin dan anak-anak kulit berwarna. Peneliti juga menemukan bahwa minoritas anak lebih cenderung dirujuk ke sistem peradilan remaja, menunjukkan bahwa gejala yang dialami pelaku remaja
tidak terjadi, memperbaiki dari waktu ke waktu, melainkan majemuk anak-anak di 2 remaja yang lebih tua dari peneliti ini memiliki preferensi yang lebih tinggi pada hampir semua bidang diagnostik dibandingkan dengan kelompok yang lebih muda dari usia 13 dan di bawah, menunjukkan pelaku dewasa sakit jiwa lebih banyak seringkali dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak sakit jiwa. Sejarah dan desain pemuda program layanan. LSH adalah Rumah Sakit Departemen Kesehatan Masyarakat, menyediakan layanan untuk populasi yang kurang beruntung di wilayah Boston yang lebih luas. Misi rumah sakit adalah untuk memberikan perawatan dan dukungan kesehatan yang komparatif. Layanan yang memenuhi kesehatan dan kebutuhan sosial yang berkomunitas. Kami sebagai bagian dari misi DPH keseluruhan untuk memastikan semua penduduk memilikinya akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 1996, pengurus LSH mengkhawatirkan tingginya prevalensi dan dampak jangka panjang dari gangguan mental di kalangan pelaku remaja, terutama di antara populasi yang kurang beruntung dan minoritas. LSH adalah penyediaan perawatan kesehatan dan mental yang penting bagi banyak orang. Lembaga permasyarakatan dewasa. LSH juga melihat program untuk pelaku remaja sebagai kesempatan untuk memberikan intervensi dini dan semoga dapat merugikan beban penyakit kejiwaan di kalangan remaja yang berada di risiko untuk menjadi pelanggaran dewasa. Jadi kebutuhan kepemudaan ditempatkan dalam sistem peradilan anak dipandang sebagai kesehatan masyarakat. Hasil program. Capaian program utama yang dicapai dan batasan dari YSP adalah disajikan dalam kenyataan dengan masing-masing bidang tujuan awal, mengingat kualitas dan akses keperawatan bagi kaum muda. Selain itu, penilaian diberikan kepada 136 remaja untuk membantu dan pengobatan untuk pencegahan pendidikan. YSP tidak pernah mengembangkan rekan medis terintegrasi termasuk perawatan. Kurangnya rekan medis yang terintegrasi mengganggu kualitas perawatan sebagai penilaian awal diulangi pada waktu tertentu dan dibuat kolaborasi dengan penyediaan medis lain sulit, terutama di sekitar efek samping obat dan metestas. Kelangsungan perawatan awalnya ditangani dengan menetapkan YSP sebagai penyediaan utama untuk perawatan psikiatri untuk lebih dari 25 program DYS terpisah. Di bawah sistem perawatan ini, kaum muda dapat menerima layanan dari yang sama penyediaan saat mereka pindah dari fasilitas ke fasilitas. Pusat keuntungan menjelaskan pendekatan 4 fase untuk implementasi sebagai program berpindah dari hubungan informasi ke informal ke formal di antara semua pihak terlibat dalam proyek. Tahapan implementasi akan disajikan terlebih dahulu dan kemudian membahas bagaimana peranan penerapannya ke YSP. Tahapannya adalah 1. Kerjasama. Personel kunci dari semua lembaga yang bekerja sama bertemu dan berbagi informasi secara teratur.
Yang kedua, koordinasi. Perwakilan dari masing-masing lembaga, pihak gabungan, pertemuan dan pencegahan program untuk mempelajari lebih lanjut tentang prosedur operasi masing-masing kelompok. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu perwakilan dari masing-masing instansi. Dan yang keempat, integrasi, ialah perwakilan berbagai anggaran mendapatkan posisi kunci bersama dan mendapatkan perawatan klien sebagai tanggung jawab bersama. Sekian isi review dari buku saya. Terima kasih.